Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film. Keluar dikit dari Hollywood, ya. Ke Bollywood, gitu. Bollywood, ya. Jadi, ini sedikit cerita tentang gue dulu ya. Jadi gue benci banget sama namanya film India tadinya. Karena gue kalau zaman SD itu ya, itu pembantu gue dulu, mbak gue, itu sering nonton Kuch Kuch Hota Hai VCD, di VCD gue ya. Sementara VCD gue itu kan dulu yang langsung bisa masukin 3 disc gitu tuh. Yang masuk, terus dia muter kan di dalamnya kan gitu kan. Itu sering kesel, itu udah berapa kali keselak VCD gue, harus dibawa ke tempat servis. Gara-gara mbak gue nonton Kuch Kuch Hota Hai itu hampir sehari itu bisa 6 kali mungkin. Sedangkan Kuch Kuch Hota Hai satu filmnya 3 jam gitu kan. Dia basically nonton kelar, pulang lagi gitu ya udah keselak VCD gue ya. Jadi gue sebel banget sama film India. Sampai akhirnya ya kemarin ini gue baru nonton lagi kan di Netflix film-film India, Kuch Kuch Hota Hai aja pas gue nonton lagi, kok bagus gitu kan. Terus tiba-tiba ya gue disaranin nih sama Raffi Ahmad ya, nonton Three Idiots ya, adeknya Raffi Hutagalung. Nonton Three Idiots pak, ya gue nonton tuh Three Idiots. Iya kan, gila sih. Itu film menurut gue, itu kok nggak masuk Oscar ya? Kok nggak menang Oscar ya? Sama sekali ya? Nggak ada nominasi Oscar gitu nggak ada? Nggak ada belar-belar soalnya. Hah? Nggak ada belar-belar soalnya. Oh nggak ada belar-belar ya, Superhero-nya. nggak ada superhero. Superhero juga nggak menang Oscar sih. Cuman itu film ya bener-bener, aduh gimana gue harus ngomong ya? Actingnya, ceritanya, terus apa istilahnya? Fasenya, itu film 3 jam. Yang gue nonton tuh nggak terasa 3 jam. Gue literally gue nonton kayak, terus nonton 3 jam anjir. Tahu udah di endingnya air mata brrrr. Jadi ini film tentang 3 orang sahabat gitu kan ya. Awal-awal tuh tentang di masa depan mereka, terus film itu flashback gitu kan ya. Terus di endingnya baru ke masa dia lagi. Tapi maksud gue intinya filmnya itu gila sih. Lo harus nonton untuk bisa mengerti kenapa gue suka banget sama film ini. Karena fasenya, acting, udah gitu editingnya juga loh. Editingnya, ya. Maksud gue film India gitu. Yang ya ternyata film India bagus-bagus sih, gue baru tahu gitu loh. Gue kemana aja gitu loh. Karakter development ya Hollywood ya Jurassic World. Apa Jurassic World? Karakter development. Yang paling bagus. Jurassic World Dominion. Aku suka. Hah? Aku suka. Dialog bangke di awalnya gue langsung ilfil gue yang pas yang anak itu. Ya ampun. Apa itu? Sedangkan Idiot? apa? Bagusnya Star Wars 7. Berantem emang gue mendingan. Oh Star Wars 8 lebih best lagi ya kan. Tuh bunuh diri kan si yang admiral cewek goblok gak guna itu gitu. Biar mati aja gitu. Nah by the way balik ke Three Idiots ya, ini sebuah film India yang menurut gue lo harus tonton guys. Kalau misalnya lo juga kayak gue gitu ya, mungkin yang anti film India, lo harus mulai dari ini. Cepetan nonton gitu kan ya. Gak bakal terasa 3 jam lebih malah kayaknya kalau gak salah game. Film ini tuh hampir 4 jam. Apa 3,5 jam gitu gue lupa ya. Tapi gak bakal terasa. Lu tonton gak bakal terasa, tau-tau lu udah sedih aja gitu, terharu. Gila bagus banget ya, penyutradaranya bagus. One of the best movie yang pernah gue nonton seumur hidup gue, bahkan gue bisa bilang kayak gitu. Gitu ya. Nah, next. Oke, jadi kalau sebelum-sebelumnya saya udah ngomongin soal seri Inggris, abis itu Giri Haji kan series Jepang yang diproduksi oleh Inggris. Kali ini saya mau kasih rekomendasi yaitu film Prancis. Kenapa film Prancis? Karena saya tahu banyak dari kalian yang mungkin kurang tertarik ya sama film Prancis, kecuali Lupin. Kalau si Lupin itu kan sebenarnya kan bagus ya, tapi Taxi juga bagus, tapi bukan yang produksi Inggris ya. Nah, ini adalah film Prancis karena saya dasarnya suka film Prancis juga, dan waktu itu saya nonton di Netflix dan ternyata bagus. Dan ternyata lagi begitu saya telusuri di internet, ternyata ini film adaptasi dari film Korea. Saya jadi mikir, biasanya film adaptasi kan lebih bagus originnya kan. Contoh Old Boy. Old Boy itu bagus banget di film Koreanya, tapi begitu Inggris menurut saya agak kurang. Tapi kali ini saya coba nontonnya yang film Koreanya originnya kurang bagus. Bagusnya ada film Prancis. Judulnya by the way Restless. Tidak ada istirahat. Karena filmnya itu adalah ceritanya tentang suatu polisi yang korup. Dia berusaha kabur dari suatu kasus yang dia korupsiin, tapi hampir ketahuan sama aparat. Udah ceritanya itu. Dia berusaha kabur, makanya judulnya Restless.
Karena di sepanjang film itu tuh kita bisa merasakan bahwa dia tuh gila mau kabur tapi susah. Gila mau kabur tapi entar lagi nih kena itu. Jadi semua filmnya tuh kayak bikin kita tuh tegang gitu loh. Nah, kenapa saya bilang lebih bagus daripada film Korea? Karena saya juga nonton film Korea, tapi acting dari aktornya tuh entah kenapa nggak dapet. Jadi dia nggak merasa kegentingannya tuh kayak biasa. Padahal ya kalau kita bandingin film Korea sama film Prancisnya, adegannya mirip, shot-shotnya banyak yang mirip. Tapi gara-gara aktornya ini yang Prancis, entah kenapa bisa bikin kita kayak merasakan bahwa gila, gue lagi di situasi itu loh, tegang banget dan kayak apa nih bakal terjadi? Dia kena nggak? Ini ketahuan nggak? Kayak gitu. Jadi bagus banget. Tapi no disrespect ya, yang film Koreanya juga bagus. Tapi beberapa pengambilan gambar dari yang Prancis punya itu juga bagus. Jadi kayak kita benar-benar merasa kayak itu film sepanjang filmnya gitu, makanya restless dan kita sebagai penonton juga dibikin restless kayak ketahuan kan nih? Gimana nih? Tapi kan itu kan tadi kan. Dan itu banyak plot twistnya. Jadi guys, nonton Restless. Oke? Next. Restless itu kalau misalkan ini kan ya, yang WWE itu kan Oh itu Rob Van Dam, The Frog, Splash. wrestler maksudnya. Tidak lupa dari Netflix series yang menurut gue paling bagus ya. Ini ngomongin Netflix original ya. Karena Netflix original itu selalu ada di Netflix pastinya. Tapi kalau Friends belum tentu ada, belum tentu selamanya ada di Netflix Indonesia. Tapi kalau yang Netflix original atau end series, itu menurut gue yang paling bagus adalah Naked Director. Saya setuju kalau itu. Naked Director, sex, yes. Naked Director. Itu pengalaman hidup Mas. Gila. Diselingkuhi. Itu kisah nyata lagi. Misalnya diselingkuhi. Nah, kamu-kamu semua yang hanya tahu Johnny Sins. Pengalaman dari nol sukses. Saya ngasih tahu kepada anak buah saya, ya Irwan Tokugawa, dan dia bilang, kayak apa sih? Tahu-tahu udah nonton 4 episode. Tahu nggak? Sampai season 2 udah habis. Ceweknya di follow Mas Irfan. Aduh, Naked Director tapi serius ya, despite semua scene bokep, sinematografinya, skripnya, dan ternyata itu adalah kisah nyata. Fun fact ya, itu adalah asal muasal di mana industri JAV dibuat. Nah, ya berbagai macam fetish keluar di situ, yang keteknya berbulu. Ya, semuanya ada di situ. Tapi yang jelas itu ceritanya bagus, serius. Lu harus nonton. Despite all of the porn scene dan itu hanya untuk dewasa. Pakai fluid. Pakai fluid katanya goblok. Yang terakhir adalah dari horornya ini adalah kayaknya baru masuk entah kapan ya, tapi gue baru lihat juga ini adalah Scary Stories to Tell in the Dark. Itu yang yang direkturnya memang dari Andre Ovredal. Enggak, bukan. Kok Andre kita? Cuman itu kalau nggak salah, itu produsernya Guillermo del Toro. Udah gitu gua sama Gema sama Bang Taro waktu itu nonton di bioskop. Itu Scary Stories to Tell in the Dark. Lu tau gak sih yang gue bilang tuh monsternya dari buku yang di Reddit itu. Itu surprisingly ya, itu film bagus loh. Maksudnya horornya. Itu horornya sebenarnya itu PG-17 atau PG-15. Jadi untuk teenagers masih bisa nonton. Seremnya tuh bukan serem yang kayak gimana-gimana gitu. Tapi maksudnya dari segi cerita dan segi monsternya tuh bagus loh. Itu wajib ditonton juga sih kalau misalkan kalian mau nonton film horor tapi nggak terlalu serem juga gitu. Tapi pengen ngelihat monsternya creepy, aneh dan bikin agak merinding dikit itu. Scary Stories to Tell in the Dark gitu.